Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai saat ini begitu banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan. Ya, nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan ini kita bisa melakukan berbagai banyak aktivitas, ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi nikmat kesehatan yang Allah berikan, jadikanlah nikmat terbesar yang bisa menjadikan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang siswa yang senantiasa bersyukur, sehingga kita mengisinya dengan hal-hal yang baik. Jadi ketika kita ingin melakukan hal-hal yang kurang baik, kita kembalikan nikmat ini datangnya dari Allah, dan maka harus kita gunakan sesuai yang diinginkan oleh Allah. Kita buka saja pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nak suara ustazah? Dengar? Iya, dengar ya. Semangat ini sepertinya dari suaranya. Si Sopi, ya, Sopi Rambe. Gimana jualanannya? Lancar? Iya. Jadi berkah dari daring banyak ya masakan yang bisa dibuat sama Sopi, ya. Nanti udah udah tatap muka, udah bisa bawa jualan ke sekolah, ya kan? Sambil sekolah sambil jualan, titip di kantin. Ya, titip di kantin, jangan jual sendiri. Kalau jual sendiri nggak boleh, nanti kena pajak, ya. Jadi titip di kantin. Kesuma, Sarapina, Risa, Anissa Fitria, Atira, Wina, Raha, Hidayah, Dewi Sofiana, Rantia, Salwa, Sopi, Hania, Sakira, Najiha, Naura, Agina, Lili, nggak nampak wajahnya Lili, hidupkan semuanya. Faiza, Aprita, yang nggak hidupkan videonya hidupkan, ya, hidupkan biar nampak saja, mau lihat dulu wajahnya. Aprita, Hanifah, Naziha, Naura, Zalfa, Atta, Zalfa mana videonya, Lili mana videonya, Mutia, Hania Salma mana? Nggak nampak belum wajah Hania? Nanti Ustazah datangi ke rumahnya Hania kalau nggak mau hidupkan videonya. Ustazah masuk ke rumah. Oh iya, nggak apa-apa, bercanda kok Ustazah. Hania, Zalfa, Zalfa mana Zalfa? Ade mana Ade? Ayo, Zalfa kita tunggu ya. Zalfa, Ade. Saja kalau belum lihat wajahnya nggak usah mulai. Zalfa, Ade, Deva, mana Deva? Sehat? Mana wajah Anti? Wajah Anti mana? Belum saja lihat, makin cantik. Lihat cepat. Mana Deva? Zalfa? Oh udah ya. Zalpa belum ini, Zalpa. Zalpa. Ade udah. Zalpa. Sombong Zalpa ya. Saja tandai ya. Saja tandai, saja kasih -5 nanti. Mau -5. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat nak? Kelas 11A? Sehat? Iya. Semangat? Masih semangat belajar daring? Masih semangat belajar daring? Masih. Udah mau muntah? Udah mau muntah belum? Belum ya? Belum. Jadi kalau belum mau muntah, telan terus ya, biar nggak muntah-muntah. Jadi kalaupun mau muntah, kasih minyak kayu putih. Ya, kasih minyak kayu putih biar nggak muntah. Jadi intinya daring, luring, ya, siapapun gurunya, dimanapun belajar, ketika niat kuat kita masih kuat untuk menuntut ilmu, yakinlah kita akan tetap semangat.
Apapun bentuk pelajarannya, mau daring, mau luring, tetapi memang hati kita sudah tidak bersemangat, maka siapapun yang mengajar, profesor sekalipun yang mengajar, kalau hati kita sudah tidak semangat, maka ya tidak semangat. Di pesawat pun kita belajar, pasti tidak semangat. Maka yang perlu kita perbaharui bukan masalah luring atau daring, bukan itu. Tetapi yang perlu kita perbaharui adalah hati kita, semangat kita, mental kita, kesiapan kita, kecakapan kita menerima kondisi yang terjadi. Itulah yang perlu kita lakukan untuk pertama kali. Jadi kalau diri kita sudah siap, mental kita sudah siap, maka apapun bentuknya, mata pelajaran apapun dia, siapapun yang mengajar, kita akan siap menerimanya. Maka siapkan mental. Makanya ada sekarang istilahnya belajar seni kecakapan hidup, ya. Pembelajaran kecakapan hidup. Bagaimana kita cakap menyikapi kondisi-kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini. Terutama untuk siswa itu masalah daring, ya. Masalah daring adalah masalah terbesar bagi siswa. Karena walaupun sudah hampir setahun, ya, 8 bulan lebih hampir setahun, tetapi banyak siswa yang tidak cakap menyikapi proses pembelajaran daring. Makanya perlu seni, makanya perlu pembelajaran agar anak-anak usaha terutama kelas 11 apalagi kelas 12 dan untuk juga kelas 10 untuk siap cakap dalam menyikapi pembelajaran daring, sehingga tidak ada yang sakit gara-gara daring. Ada enggak yang pernah sakit demam gara-gara daring? Ada enggak? Syakira senyum-senyum aja dia, sepertinya pengalaman pribadi itu. Ya Syakira? Enggak ya? Lili pernah demam bukan demam berdarah ya, pernah demam panas tinggi gara-gara daring? Enggak ya? Oke. Bagus ya kalau enggak. Tapi jangan di depan saja, enggak saja, tapi di belakang saja udah dilempar-lempar bukunya. Enggak kan? Enggak Lili? Enggak ya? Bukunya masih tersimpan dengan rapi? Lili? Penuh dengan catatan-catatan? Atau ya, oke. Ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai belajar? Sebelum saja kasih materi untuk semester 2. Ada yang mau memberikan curahan hatinya atau perasaannya saat ini, silahkan. Fatimah, ya udah masuk Fatimah. Yasmina. Makin cantik-cantik kalian ya. Subhanallah ya, Masya Allah. Kirain saja udah pada gendut. Udah pada gemuk-gemuk, rupanya enggak, tetap langsing ya, tetap seperti yang dahulu kala. Cuma umurnya saja bertambah. Semoga juga ilmunya bertambah. Oke, ada yang mau diceritakan, disampaikan, dikasih saran, dikasih tanggapan, silahkan. Masih Ustazah kasih waktu ini. Sebelum Ustazah mengeluarkan XY yang membuat kalian pusing. Cepat. Cepatlah. Permisi. Oh, enggak usah aja kasih hadiah nanti kalau permisi. Lili, masa di rumah pun Lili permisi, cobalah. Mau ngapain ke kamar mandi? Ya silakan Lili, silakan. Iya, silakan. Dia ingat pesan ibu ya. 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, Lili, silakan permisi Lili, jangan lama-lama ya di kamar mandi. Oke, siapa lagi yang mau memberikan saran dan tanggapan? Kalau kalian senyum gini kan saja senang. Ya kan Sarapina? Sarapina. Ada? Enggak ada ini ya? Udah siap belajar? Udah siap? Udah siap Sopi? Oke, materinya sudah saja bagikan di grup. Sudah dapat belum nak materinya? Sudah dapat?
Udah, sudah dibuka? Sudah dibuka? Udah dibuka? Sudah. Apa judul materi kita untuk awal semester 2? Iya, barisan dan deret. Di situ banyak ya lembarannya, tetapi itu nanti mungkin kita sampai beberapa pertemuan. Jadi enggak langsung habis. Jadi kalau pun anak ustazah mau catat, catat saja yang sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Ya, kalau belum kita pelajari nggak usah dicatat, ya. Nah, nanti banyak kali nyatatnya, nggak mungkin satu pertemuan seperti itu. Paling hanya 2 lembar, 3 lembar untuk satu pertemuan. Oke, ada yang sudah membaca Agina? Agina dulu. Udah baca Agina? Agina jangan melamun, Nak. Agina, volumenya Agina. Agina, sudah dibaca materinya, Nak? Agina? Sudah. Suaranya kayaknya pelan kali suara Agina. Sudah dibaca? Sudah dibaca? Sudah. Sudah ya. Barisan dan deret. Oke, pernah nggak kita belajar barisan dan deret, Agina? Iya, di SMP. Barisan dan deret. Di SMP barisan dan deret apa yang sudah kita pelajari, Agina? Iya, barisan aritmatika, deret aritmatika, apalagi? Satu lagi? Barisan dan deret kayak geografi gitu. Geo apa, Lili? Iya, Lili. Cakap, Lili, cakap. Geometri. Iya. Jadi barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Sudah pernah kita pelajari di SMP. Masing-masing punya rumus tertentu untuk mencari barisan, untuk mencari deret. Salwa, apa perbedaan barisan dan deret? Salwa, apa perbedaan barisan dan deret? Iya, ke kanan boleh. Kalau deret? Kalau deret ke bawah. Kita simpan dulu ya. Naura Aliani. Apa perbedaan atau persamaan barisan dan deret? Naura, apa yang Naura ketahui tentang barisan dan deret? Apa itu yang kayak dibilang Salwa? Iya, kalau gitu Ustazah salahkan, biar jangan ada yang ikut, ya. Tadi ke Ustazah simpan, Naura ngikut. Sekarang masih salah, belum tepat, ya, Salwa ya. Jangan sedih ya Salwa. Oke, belum tepat. Kalau barisan ke kanan, kalau deret ke kiri, belum tepat. Kalau dia arah itu berhubungan dengan vektor atau skalar. Jadi kalau vektor itu yang mempunyai arah dan nilai, sedangkan skalar hanya mempunyai nilai, kan seperti itu. Jadi ini barisan dan deret, ya. Oke, Ustazah suruh Aprita. Apa barisan, Aprita? Apa deret? Kalau dia sudah buka tadi pun udah bisa dia menyimpulkan, oh barisan itu seperti ini, oh deret itu seperti ini gitu. Coba Aprita, menurut Aprita apa, Nak? Bilang aja, salah nggak apa-apa. Salwa tadi bagus dia, salah nggak apa-apa. Namanya pendapat kita. Kita sudah berani mengeluarkan pendapat, itu sudah bagus. Ayo Aprita.
vertikal gitu ya. Iya, masih belum tepat. Jadi ini nggak berhubungan dengan arah ya, nggak berhubungan dengan arah. Atau gini aja, siapa yang tahu? Udah 3 orang saja tanya, siapa yang tahu? Iya, Sophie, Rambe, ayo. Iya. Iya. Kalau barisan itu susunan dari bilangan-bilangan yang memiliki aturan tertentu. Kalau barisan tadi ya, kalau deret penjumlahan dari bilangan-bilangan yang sudah memiliki aturan tertentu juga. Atau simpelnya bagaimana? Yang dulu SMP Islam Ulun Nuha, simpelnya apa? Karena Ustazah suka mengulang-ulang, bahkan mungkin kalian menganggap apa yang Ustazah katakan itu seperti perkataan untuk anak SD, ya. Tetapi Ustazah mau tahu, paham nggak dia sampai dia SMA dasar-dasarnya itu? Rantia dulu SMP Islam Ulun Nuha kan? Ayo, apa ciri khas yang pernah Ustazah sebutkan untuk barisan dan untuk deret? Ayo Rantia, volumenya. Rantia, halo, kok ini dia jaringannya ya? Rantia, dengar suara saja nak. Ya, dengar suara Ustazah. Dengar? Ayo tadi Rantia, apa ciri khasnya Rantia kalau barisan, kalau deret? Ayo dijawab. Oh iya, apa ciri khas perbedaan antara barisan dan deret? Tadi jaringannya kayaknya terputus. Apa Rantia? Kalau barisan ditandai dengan tanda apa susunannya? Kalau barisan susunan bilangannya itu ditandai dengan apa? Pengertiannya yang dikatakan Sophie tadi sudah benar. Tetapi kan kita ingin menyimpelkan atau biar kita ingat, kalau dia barisan, setiap bilangan itu kan tersusun, ditandai dengan tanda apa? Rantia? Tanda Iya, kalau deret ditandai dengan tanda iya, tambah. Jadi kalau ada susunan 2,4,6,8, titik 3 kali itu namanya barisan. Tetapi kalau 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah titik 3 kali itu namanya deret. Jadi kalau barisan susunan pola yang sudah diatur, ya, mempunyai aturan tertentu. Kalau dia deret, jumlah dari barisan, ya, yang udah jelas ya, barisan mempunyai aturan tertentu. Jadi kalau 2, 4, 6, 8 itu pola bilangan apa? Pola barisan apa dia? Barisan bilangan genap, ya, bilangan genap. Barisan bilangan genap. Kalau 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, deret bilangan genap. Oke, sudah nampak nak materinya? Udah nampak? Sudah nampak? Sudah, oke. Barisan, deret, notasi sigma dan induksi matematika. Induksi matematika sudah kita pelajari ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang barisan, deret dan notasi
sigma. Apa standar kompetensi? Kita menggunakan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah. Jadi kita harus mahir, ya, harus mahir, cakap, mahir. Kalau kita sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau melaksanakan, berarti kita sudah bisa dikatakan mahir. Ya, kalau kita sudah mengetahui konsep-konsepnya, itu berarti kita sudah cakap, sudah memahami ilmunya. Oke, kita lanjutkan kompetensi dasar. Kita nanti akan menentukan suku ke N dari barisan dan jumlah N suku deret aritmatika dan geometri. Tetap ya, barisan dan deret itu hanya ada dua, aritmatika dan geometri. Menggunakan notasi sigma dalam deret dan induksi matematika dalam pembuktian. Oke, induksi matematika dalam pembuktian sudah kita pelajari pada bab pertama. Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret. Kita bisa membuat ya model matematikanya. Menyelesaikan, sudah bisa merancang, sudah bisa membuat, kita harus bisa juga menyelesaikannya. Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret dan penafsirannya. Sama-sama kita baca ya. Pola, bilangan, barisan, deret, dan notasi sigma. Jadi pertama nanti kita bicara tentang bilangan atau barisan, bilangan dan barisan. Baru setelah barisan kita bicara deret, baru kita bicara notasi sigma. Pola bilangan. Nah, ini ya. Kalau pola bilangan juga sudah belajar di SMP ya, di SMP kelas 8 kalau sekarang. Pola bilangan itu bahasa sederhananya susunan angka-angka ya yang mempunyai aturan tertentu. Ya, misalnya nih kita menyusun pola bilangan ganjil. Berarti berapa Lili? Kalau pola bilangan ganjil Lili? 1, komanya jangan lupa ya. Terus 2 lagi. Terus koma, iya, koma titik 3 kali ya untuk meneruskannya. Itu ya pola bilangan. Jadi kalau pola bilangan dia sudah tahu seperti itu contohnya. Nah, ini contoh-contoh pola bilangan kita baca saja. Pola bilangan asli ya, dimulai dari 1. Biasanya sih kalau pola bilangan itu dengan nohta atau titik-titik ya. Jadi titik 1, tiba-tiba titik 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Ini berarti bisa kita bilang pola bilangan asli ya, karena dimulai dari angka 1, 2, 3 dan 4. Kemudian pola bilangan asli ganjil. Jadi bilangan asli ganjil ya, atau pola bilangan ganjil sama saja. 1, 3, 5, 7. Kan ada koma-koma dia ya, dan seterusnya. Nota. Susunan nota ini atau titik-titik ini terserah. Biasanya kalau dalam ujian masuk ya, ujian masuk misalnya kalau SMA sudah, berarti nanti ujian masuk perguruan tinggi ya, itu biasanya ada namanya ujian kemampuan numerik atau angka-angka atau dalam matematika, berhubungan dengan matematika. Maka kita akan disuruh mengisi atau meneruskan titik-titik ini. Jadi ada ya manfaatnya nanti yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahasa yang ini psikotes ya, psikotes. Itu jadi kalau kita mau masuk apa saja ke jenjang yang lebih tinggi, itu biasanya kita melakukan ujian psikotes. Itu untuk menguji apakah kita termasuk kategori manusia yang mau berkembang atau tidak. Jadi kalau nilai kita ada standar nilainya, kalau nilai kita saja sesuai standar, berarti kita bisa berkembang, kita bisa diterima. Misalnya mau masuk perguruan tinggi atau mau masuk apa sajalah gitu ya. Ini dia sering digunakan lambang-lambang atau pola-pola bilangan. Baru pola bilangan genap atau asli genap, sama saja 2, 4, 6 dan 8. Ini ya contoh-contoh pola bilangan. Baru sekarang barisan bilangan. Jadi pola bilangan tadi itu sudah kita pelajari di
Udah habis ya? Di SMP ya. Sekarang barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika bilangan pertama itu disebut U1, maka bilangan kedua disebut U2. Bilangan ketiga U3 dan bilangan ke N UN. Maka barisan bilangan itu ditulis sebagai berikut. Inilah jadi rumus atau teorema dari barisan bilangan. U1, U2, U3, titik-titik, UK sampai ke UN. Jadi seperti ini ya. Nanti dia bisa aja dirubah jadi angka-angka atau huruf-huruf. Inilah pengertian barisan bilangan. Oke, ada yang mau ditanya sebelum saja tutup karena waktunya sudah habis? Ada yang mau ditanya? Jadi hari ini sampai pengertian barisan bilangan. Nanti dibaca-baca lagi materi yang sudah Ustazah kasih. Jadi kalau nanti ada pertanyaan itu bisa langsung ditanyakan di Zoom berikutnya. Jadi kalian sudah belajar sendiri dulu, membaca sendiri. Ya, jadi kalau di Zoom ini kan Ustazah lebih menginginkan terjadinya interaksi, komunikasi antara siswa dan guru. Kalau bisa kita di Zoom ini bertanya, bercerita, itu saja. Makanya materinya sudah Ustazah kasih duluan. Gunanya untuk kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung kasih tahu sama Ustazah di Zoom. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Kalau enggak ada kita tutup. Ada? Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya? Udah paham semuanya tentang pengertian barisan dan deret? Oke, mulai minggu depan Ustazah absen dulu nanti ya. Nanti hari ini Ustazah belum bawa kertas absennya, nanti mulai minggu depan Ustazah absen. Jadi kalau dia Zoom, dia akan Ustazah absen langsung di sini. Tapi kalau dia tidak Zoom, itu nanti akan Ustazah cari infonya dari wali kelas. Jadi kalau Zoom itu langsung terabsensi sama Ustazah di pembelajaran matematika. Oke, jadi ikuti terus Zoom-nya, jangan malas. Artinya kalau tidak ada alasan-alasan yang memang begitu penting, jangan tinggalkan Zoom ya. Walaupun kita bisa melihat video pembelajaran, tapi lebih utama di Zoom karena di situ kita bisa berkomunikasi. Bahan yang dari Ustazah tolong dipelajari biar minggu depan kita saling bertanya dan saling menjawab ya antara teman dan guru. Kita tutup nak dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.